Hari ini kita kembali lagi bersama Bawaslu Channel YouTube. Kita akan sedikit mengupas tentang kehidupan dan perjalanan komisioner untuk kembali duduk dan aktif di Bawaslu Kabupaten Konawe Selatan. Salah satu dari 3 komisioner ini adalah incumbent. Sama-sama kita saksikan. Ibu Hasni, hai, apa kabar Bu? Hai, kabar baik. Perjalanan yang sangat panjang sehingga Ibu bisa duduk kembali di Bawaslu ini. Mungkin ada sedikit cerita dan treatment sehingga Ibu bisa duduk di Bawaslu ini dengan perjalanan yang sangat panjang, perjuangan yang betul-betul sangat melelahkan. Iya, saya bercerita dulu ya. Saya ini sebenarnya kalau dibilang terpilih kembali itu sebenarnya mungkin ya karena doa juga ya dari kedua orang tua. Ya karena memang dari awal kita rintis dan memang komitmen saya sebagai Bawaslu, tentunya saya ini punya integritas ya, apapun itu yang kita pertaruhkan. Nah, memang dari 2004 saya sudah jadi penyelenggara sampai hari ini tidak boleh dikata tidak pernah putus ya di kabupaten itu dari tahun 2000. Yang pastinya tak terlepas dari dukungan sang suami tercinta ya. Iyalah. Jadi waktu kemarin Ibu tes ini perjuangannya itu melalui tes CAT, psikologi, butuh berapa lama untuk semacam mungkin ada persiapan bimbel atau baca buku, baca literatur dan buku-buku yang kompeten untuk dipakai pada saat seleksi? Iya, kalau untuk bimbel sih enggak, kita tidak bimbel, hanya mungkin kita belajar saja sesuai dengan apa yang selama ini kita dapatkan itu saja yang kita tekuni, terus kita buka-buka juga sih di di online soal online. Luar biasa. Itu saja. Mungkin sekedar informasi, YouTuber ini bisa melihat Ibu ini salah satu komisioner perempuan bahkan incumbent yang ada di Kabupaten Konawe Selatan dari ratusan yang mendaftar. Syukur alhamdulillah kita punya Sri Kandi di Bawaslu Konawe Selatan yang diapit 2 cowok-cowok ganteng, Pak Siambu sama Pak Makono. Harapan ke depan terkait Bawaslu Konawe Selatan Ibu yang wilayahnya ini cukup luas, 25 kecamatan dan jumlah masyarakatnya yang beragam karakter dan kemauan terhadap pemilu ini bagaimana? Kalau harapan saya untuk Konawe Selatan ini saya ingin lebih baik lagi dari sebelumnya. Tentunya saya pikir dari saya di kabupaten itu dari tahun 2015 sampai hari ini saya kira Konawe Selatan ini dalam pemilu maupun pilkada itu aman-aman saja. Ya ada sih biasa riak, tapi itu kan namanya kontestannya untuk ada puas dengan tidak puas. Betul, ya sudah itulah demokrasi. Katakan kita ini Bawaslu bukan lembaga pemuas masyarakat kan? Iya. Jadi ini kita lihat sekarang ini tahapan sudah mulai masuk tahapan yang saya dengar saat ini penertiban alat peraga kampanye APS ya, alat peraga sosialisasi. Kira-kira yang dilakukan oleh Bawaslu saat ini terhadap tahapan-tahapan ini sudah jauh mana ini? Iya, tentunya Bawaslu ini sudah berkoordinasi dari segala pihak, terutama Satpol PP, KPU, kepolisian, itu untuk tentang penertiban baleho. Karena penertiban baleho ini dalam hal ini kita yang sebut APS, dalam hal ini APK, APK itu kan belum masuk, jadi dia APS. Alat peraga sosialisasi. Nah ini tidak diatur oleh undang-undang maupun PKPU, sehingga itu harus ditertibkan sebelum tanggal 28. Mungkin ini terkait penertiban ini pendekatan Ibu yang lakukan terhadap penyelenggara kita sejauh kita ini KPU dengan partai-partai, hal-hal apa yang telah dilakukan, apakah seperti berimbauan atau ada kesepakatan bersama terkait APS ini? Ya, saya kira yang kemarin kita sudah duduk bersama, dalam hal ini ada kesepakatan dari semua termasuk peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Luar biasa progres. Ya, jadi itu sudah ada kesepakatan bahwa sampai tanggal 8 November itu sudah ditertibkan secara mandiri, maka Satpol PP akan ambil alih untuk menertibkan. Ya, karena memang ini masih jauh jedanya untuk berkampanye. Saat ini belum ada yang bisa berkampanye.
Betul. Ya pastinya ini semua disupport oleh perangkat-perangkat jajaran di bawah ya Panwascam, PKD untuk monitor terkait penertiban-penertiban ini. Iya, jadi himbauan itu sudah sampai ke jajaran tingkat bawah sesuai dengan surat edaran Dewan Bawaslu RI sampai ada Betul, kesepakatan dan itu kita sudah sampaikan semua ke partai. Ya, berarti kita tinggal tunggu actionnya ya. Ini sekarang udah tanggal 7, Iya. tanggal 8, tanggal 9 ya. Ya mungkin kami berharap di Kabupaten Konawe Selatan ini penertiban ini dapat berjalan dengan tertib, aman dan damai. Iya. Saya Ya. kira itu yang paling diharapkan. Siap. Jadi YouTubers dimanapun Anda berada, saksikan progres-progres tahapan yang dilakukan oleh Bawaslu terkait pengawasan dan penertiban-penertiban lainnya. Mungkin kita bisa tunggu di season selanjutnya terkait hal-hal yang berkaitan dengan Bawaslu dalam mengawasi dan memantau jalannya penyelenggaraan pemilu ini. Ibu Hasni Korbir Bawaslu Konawe Selatan ini boleh dikata beliau incumbent, punya segudang pengalaman dan punya cerita. Tapi kalau buat cerita lebih lanjut nanti kita ikut di season selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu.